Sobat sehat, kita semua tahu buah itu menyehatkan ya. Tapi pernahkah Anda mendengar ada seorang lansia yang fungsi ginjalnya tiba-tiba anjlok dan harus cuci darah? Padahal beliau tidak punya riwayat diabetes atau darah tinggi. Beliau merasa selama ini sudah hidup sehat dan rajin makan buah. Apa ya penyebabnya? Kisah ini sangat mirip dengan salah satu pasien saya. Sebut saja Pak Budi. Usianya 68 tahun. Beliau datang ke saya saat fungsi ginjalnya sudah di stadium keempat. Saat saya telusuri riwayatnya, ternyata beliau punya kebiasaan setiap hari minum jus belimbing segar karena percaya itu bisa menurunkan kolesterol. Beliau sama sekali tidak tahu bahwa bagi ginjalnya yang sudah mulai lemah, jus belimbing itu adalah racun. Kisah Pak Budi ini adalah sebuah peringatan keras. Ternyata ada beberapa jenis buah yang jika dikonsumsi oleh lansia dengan kondisi ginjal yang sudah mulai menurun, bisa mempercepat kerusakan dan menjadi penyebab harus cuci darah. Hari ini, kita akan bongkar tuntas 4 jenis buah yang paling berbahaya. Dan yang terpenting, kita juga akan berikan daftar buah-buahan yang justru sangat aman dan menjadi sahabat bagi ginjal kita. Dan untuk membahas tuntas daftar aman dan berbahaya ini, izinkan saya menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Pastikan Anda sudah subscribe agar kita bisa terus belajar ilmu penting yang bisa menjaga kesehatan keluarga kita. Baik, mari kita mulai pelajaran penting kita hari ini. Sebelum kita menyebutkan nama buahnya, kita harus kenalan dulu dengan musuh utama ginjal yang bersembunyi di dalam buah-buahan tersebut. Musuh ini bernama kalium atau potasium. Bagi orang dengan ginjal sehat, kalium ini sangat bermanfaat. Tapi, bagi ginjal yang sudah mulai lemah dan aus, kalium ini ibarat beban yang sangat berat dan tidak bisa lagi dibuang dengan baik dari dalam tubuh. Mengapa kalium berbahaya? Bayangkan, ginjal kita adalah saringan. Ginjal yang sehat bisa dengan mudah menyaring dan membuang kelebihan kalium melalui air seni. Namun, ginjal lansia yang fungsinya sudah menurun, apalagi yang sudah menderita penyakit ginjal kronis, saringannya sudah mulai rusak dan mampet. Akibatnya, kalium dari makanan akan menumpuk di dalam darah. Tumpukan kalium inilah yang bisa menjadi racun berbahaya bagi jantung kita. Buah berbahaya pertama, pisang. Buah pertama yang menjadi jebakan berbahaya adalah pisang. Kita semua tahu pisang sangat terkenal sebagai rajanya kalium. Satu buah pisang Ambon ukuran sedang saja sudah mengandung lebih dari 400 mg kalium. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, makan satu buah pisang saja sudah bisa memberikan beban yang sangat berat bagi ginjalnya. Kebiasaan makan pisang setiap hari sangat tidak dianjurkan bagi kelompok ini. Buah berbahaya kedua, alpukat. Buah kedua yang seringkali tidak kita sangka adalah alpukat. Buah yang dikenal dengan lemak. Baiknya ini ternyata kandungan kaliumnya jauh lebih tinggi daripada pisang. Setengah buah alpukat ukuran sedang saja bisa mengandung hampir 500 mg kalium. Banyak lansia yang rutin makan alpukat karena dianggap baik untuk jantung, tanpa menyadari bahwa kebiasaan ini secara diam-diam bisa merusak ginjalnya yang sudah mulai lemah. Buah berbahaya ketiga, durian. Buah ketiga adalah sang raja buah, durian. Buah ini adalah paket komplit bahaya bagi penderita ginjal. Durian tidak hanya sangat tinggi kalium, tetapi juga tinggi fosfor dan gula. Ginjal yang rusak juga tidak mampu membuang fosfor, yang penumpukannya bisa menyebabkan tulang menjadi keropos dan gatal-gatal. Makan beberapa biji durian saja bisa membuat kadar kalium dan fosfor di dalam darah melonjak naik secara drastis. Buah berbahaya keempat, belimbing, dan buah terakhir adalah yang paling berbahaya, yaitu belimbing. Berbeda dengan 3 buah sebelumnya yang berbahaya karena kalium. Belimbing berbahaya karena mengandung racun saraf dan zat asam oksalat yang sangat tinggi. Bagi ginjal yang sehat, zat ini bisa dibuang. Tapi bagi ginjal yang lemah, zat ini akan menumpuk, menyumbat saringan ginjal, dan menyebabkan kerusakan ginjal akut atau kerusakan mendadak, seperti yang dialami oleh pasien saya.
Setelah mendengar daftar tadi, jangan sampai sobat sehat jadi takut makan semua buah ya. Perlu saya tegaskan. Keempat buah tadi hanya berbahaya bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun. Bagi lansia dengan ginjal yang masih sehat, buah-buahan tersebut justru sangat bermanfaat jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Mari kita lihat sekilas manfaatnya. Manfaat jarang dibahas. Pertama, kalium untuk tekanan darah. Bagi ginjal yang sehat, kalium dari pisang dan alpukat adalah pahlawan. Ia bertugas melawan efek buruk dari garam dan membantu menurunkan tekanan darah. Tekanan darah yang terkontrol adalah salah satu kunci utama untuk menjaga agar ginjal kita tidak cepat rusak. Jadi, bagi Anda yang ginjalnya sehat, mengonsumsi buah ini dalam porsi wajar justru merupakan investasi untuk kesehatan ginjal di masa depan. Manfaat kedua, pentingnya cek fungsi ginjal. Informasi ini membawa kita pada satu pelajaran penting yang jarang disadari. Pentingnya mengetahui skor kesehatan ginjal kita. Penyakit ginjal seringkali tidak bergejala di tahap awal. Satu-satunya cara untuk tahu adalah dengan melakukan tes darah sederhana yang disebut tes ureum dan kreatinin. Mintalah kepada dokter Anda saat kontrol rutin. Dengan mengetahui skor ginjal, kita bisa tahu buah mana yang menjadi teman dan mana yang menjadi musuh. Nah, mengetahui skor ginjal adalah langkah pertama yang paling bijaksana. Sekarang, mari kita perdalam lagi. Siapa saja kelompok lansia yang harus paling waspada dan sebaiknya menghindari keempat buah tadi? Teruslah menonton, dan bagi yang belum, ayo dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan informasi yang bisa menyelamatkan nyawa ini. Selain mereka yang sudah jelas-jelas didiagnosis menderita penyakit ginjal, ada beberapa kelompok lansia lain yang juga berada dalam zona risiko tinggi. Bagi kelompok ini, fungsi ginjal mereka mungkin belum rusak parah, namun sudah mulai terbebani oleh penyakit lain. Oleh karena itu, membatasi asupan kalium dari buah-buahan tadi adalah langkah pencegahan yang sangat cerdas. Pantangan pertama, penderita diabetes dan darah tinggi menahun. Pantangan pertama adalah bagi sobat sehat yang sudah menderita diabetes atau tekanan darah tinggi. Selama bertahun-tahun, kedua penyakit ini adalah penyebab utama kerusakan ginjal nomor 1 di dunia. Gula darah dan tekanan darah yang tinggi secara perlahan tapi pasti akan merusak suringen-suringen halus di dalam ginjal. Jadi, meskipun Anda belum divonis sakit ginjal, anggaplah ginjal Anda sudah bekerja lebih keras. Pantangan kedua, sedang minum obat tertentu. Pantangan kedua adalah jika Anda sedang minum beberapa jenis obat penurun tekanan darah, seperti golongan ACE inhibitor yang namanya berakhiran, pril atau ARB yang berakhiran, sartan. Obat-obatan jenis ini memiliki efek samping sedikit, meningkatkan kadar kalium di dalam darah. Menggabungkan obat ini dengan makanan tinggi kalium seperti pisang atau alpukat, bisa membuat kadar kalium menjadi terlalu tinggi. Untuk menggambarkan betapa berbahayanya kalium yang berlebih, mari kita simak kisah pasien saya yang satunya lagi, Ibu Rina, usia 69 tahun. Beliau menderita gagal ginjal stadium awal, dan sudah diberitahu dokter untuk mengurangi buah tinggi kalium. Namun, karena merasa alpukat itu buah super, beliau tetap nekat makan setengah buah alpukat setiap hari. Beliau pikir, karena masih stadium awal, pasti tidak apa-apa. Suatu malam, Ibu Rina merasa badannya sangat lemas, ototnya terasa kaku, dan jantungnya berdebar-debar sangat kencang. Khawatir, keluarganya membawa beliau ke UGD. Hasil rekam jantungnya menunjukkan kelainan, dan hasil tes darahnya menunjukkan kadar kaliumnya sudah sangat tinggi atau hiperkalemia. Beliau harus segera dirawat intensif, karena kondisi tersebut bisa menyebabkan jantungnya berhenti berdetak kapan saja. Kisah Ibu Rina adalah bukti nyata bahwa penumpukan kalium atau hiperkalemia bukanlah masalah sepele. Ini adalah kondisi gawat darurat. Selain hiperkalemia, ada beberapa efek samping atau akibat buruk lain yang bisa terjadi jika penderita ginjal nekat mengonsumsi buah-buahan terlarang ini. Mari kita kenali tanda-tandanya agar kita bisa lebih waspada.
Efek samping pertama, hiperkalemia, si pembunuh senyap. Efek samping pertama dan paling berbahaya adalah hiperkalemia. Gejalanya seringkali tidak khas, mulai dari sekadar lemas, kesemutan, hingga mual. Namun, efeknya yang paling berbahaya adalah pada jantung. Kalium yang terlalu tinggi akan mengacaukan sistem kelistrikan jantung, membuat iramanya menjadi tidak teratur, sangat lambat, dan pada puncaknya bisa menyebabkan jantung berhenti berdetak secara mendadak. Efek samping kedua, kelemahan otot hingga lumpuh. Kalium sangat penting untuk fungsi otot dan saraf. Namun, jika kadarnya terlalu tinggi di dalam darah, ia justru akan mengganggu komunikasi antara saraf dan otot. Akibatnya, bisa muncul gejala kelemahan otot yang parah di seluruh tubuh. Pada kasus yang ekstrem, ini bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan sementara yang membuat penderitanya tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya sama sekali. Efek samping ketiga, kerusakan ginjal akut khusus belimbing. Efek samping ketiga ini khusus untuk buah belimbing. Seperti yang dialami pasien saya, Pak Budi. Racun dan asam oksalat di dalam belimbing dapat menyebabkan kerusakan ginjal akut atau kerusakan mendadak. Gejalanya bisa berupa mual, muntah-muntah, cegukan yang tidak berhenti, dan penurunan jumlah air seni secara drastis. Ini adalah kondisi yang sangat gawat dan membutuhkan penanganan cuci darah segera. Setelah mengetahui semua bahaya dan risikonya, tentu Sobat Sehat jadi bertanya, lalu, buah apa yang aman untuk kami yang ginjalnya sudah mulai lemah? Jangan khawatir, Sobat Sehat, masih banyak sekali pilihan buah-buahan lezat yang kandungan kaliumnya rendah dan justru menjadi sahabat bagi ginjal kita. Mari kita simak bersama daftar buah-buahan yang aman tersebut. Cara memilih buah aman pertama, apel dan pir. Pilihan pertama yang paling aman dan mudah ditemukan adalah apel dan pir. Kedua buah ini dikenal memiliki kandungan kalium yang rendah. Selain itu, kulit apel dan pir juga kaya akan serat pektin yang dapat membantu menurunkan kolesterol, yang juga baik untuk kesehatan ginjal. Nikmatilah satu buah apel atau pir ukuran sedang setiap hari tanpa rasa khawatir. Cara memilih buah aman kedua, pepaya dan jambu biji. Pilihan kedua yang juga sangat baik adalah pepaya dan jambu biji. Buang bijinya jika pencernaan sensitif. Pepaya sangat baik untuk melancarkan pencernaan, sementara jambu biji sangat kaya akan vitamin C. Keduanya memiliki kadar kalium yang masih dalam batas aman untuk dikonsumsi secara wajar oleh penderita ginjal. Cukup konsumsi beberapa potong saja dalam sehari. Cara memilih buah aman ketiga, golongan beri. Jika Anda bisa menemukannya, semua buah dari golongan beri, seperti stroberi, blueberry, atau raspberry, adalah pilihan yang luar biasa. Buah-buahan ini tidak hanya rendah kalium, tetapi juga sangat kaya akan antioksidan yang dapat membantu melawan peradangan di seluruh tubuh, termasuk di ginjal. Nikmatilah segenggam kecil buah beri sebagai camilan sehat Anda. Jadi, mari kita simpulkan dengan tegas. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, 4 buah ini wajib dihindari. Pisang, alpukat, durian, dan terutama belimbing. Buah-buahan ini bisa menjadi racun pemicu cuci darah karena kandungan kalium atau oksalatnya yang tinggi. Sangat penting untuk mengetahui skor kesehatan ginjal Anda. Jika ginjal Anda lemah, pilihlah buah-buahan yang aman seperti apel, pir, dan pepaya. Kisah ginjal dan buah-buahan ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Tahu diri, bukan dalam artian rendah diri, tapi tahu persis kondisi tubuh kita. Kesehatan di usia senja adalah tentang mengenal angka rapor tubuh kita berapa, tensi kita, berapa gula darah kita, dan yang terpenting, berapa skor kesehatan ginjal kita. Jangan menunggu gejala, jadilah proaktif. Karena pengetahuan adalah tameng terbaik dari petaka. Terima kasih banyak Sobat Sehat, telah setia menyimak informasi yang sangat penting ini sampai akhir. Semoga video ini bisa menyelamatkan kesehatan ginjal kita dan orang-orang terdekat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon bantu kami menyebarkan kebenaran dengan menekan tombol like dan bagikan kepada seluruh anggota keluarga dan teman-teman Anda. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit Dalam
untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan anti-hoax. Ingat, menjadi sehat bukanlah tentang makan semua yang sehat, tapi tentang makan apa yang tepat untuk kondisi tubuh kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu ginjal Anda, dan salam hangat untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.